Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syajah Sarah Safinatun Najah tentang usuluddin dan fikih, tetapi sudah masuk dalam bab fikihnya. Namun saya mohon izin untuk membahas tidak melanjutkan dulu fikih toharah, karena saya anggap lebih penting, karena sebentar lagi bulan Ramadan, maka kita bahas fikih puasanya langsung. Takutnya tidak sempat, apalagi seminggu sekali, karena dalam bab fikih puasa juga lumayan padat. Salah satunya apa itu puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa, kemudian tarawih, kemudian khilaf tarawih, kemudian apa itu zakat fitrah, kemudian apa itu malam takbiran, kemudian apa itu hari raya Idul Fitri. Jadi cukup lumayan juga, takut nggak keburu karena sebulan lebih lagi sudah masuk Ramadan. Kira-kira setuju? Ya, kita bahas fikih puasa. Masih dalam kitab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu bihi syiyam. Satu pasal tentang yang mewajibkan syiyam. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Diwajibkan puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara. Ahadiha, salah satunya bikamali Sya'ban salathina yauman. Salah satunya adalah dengan disempurnakannya bulan Sya'ban 30 hari. Minar ru'yati fi Sya'ban mathalan, seperti melihat ruyah di bulan Sya'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Rasulullah sangat berhati-hati di bulan Sya'ban, berbeda dengan kehati-hatian Rasul di bulan yang lainnya. Segitu dulu materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pasal tentang puasa atau yang mewajibkan puasa. Tapi sebelum masuk dalam hal-hal yang mewajibkan puasa Ramadan, kita bahas dulu apa itu puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saum itu secara lughah, secara etimologi, secara bahasa artinya menahan. Kalau bahasa kitabnya as-saum hiyal imsak. Puasa itu artinya secara bahasa menahan. Apa saja yang ditahan disebut puasa. Menahan makan ya puasa, menahan minum puasa, menahan bicara ya puasa, menahan hal-hal yang tidak baik puasa. Itu puasa itu secara bahasa, apa saja yang ditahan disebutnya puasa. Nah, ada istilah di sini dalam kitab imsak. Imsak yang dimaksud di sini ya puasa itu. Cuman ada ijtihad kita ulama di Indonesia, imsak itu diartikan juga lampu kuning sebelum sholat subuh. Jadi sebelum azan subuh di Ramadan ada istilah imsak di Indonesia. Dan ini tidak ada dimanapun. Nah, ini ijtihad yang luar biasa oleh ulama kita, bahwa seolah-olah dilarang lagi makan minum kalau sudah bersuara serunai di masjid mengatakan imsak padahal belum azan subuh. Ini ijtihad ulama Indonesia, tidak ada di luar manapun. Tetapi ini keunggulan. Dalil awalnya bukan langsung menahan diri, tetapi dalilnya Rasulullah SAW menghentikan makan minum sahur dengan mengakhiri 50 ayat Al-Quran menjelang azan subuh. Ini asalnya.
Sehingga dikonversi oleh ulama, kira-kira kalau 50 ayat itu kalau Rasul yang baca, kira-kira kurang lebih 5 menit lah. 5 menit, sehingga dijadikanlah lampu kuning mengikut sunnah Rasulullah. 5 menit sebelum azan sudah berhenti aktivitas sahur. Tapi kalau mau sunnah aslinya ya baca ayat Al-Quran sebagaimana Rasul menjelang sholat subuh di waktu Ramadan. Ini disebut imsak. Padahal makna sesungguhnya imsak ya puasa. Tetapi karena ini bukanlah larangan yang sesungguhnya untuk boleh makan dan minum, tapi ini lebih kehati-hatian agar tidak terjebak ada orang makan sudah di tenggorokan azan subuh, lagi minum sudah azan. Nah, ini kehati-hatian itu diberi nama imsak juga oleh ulama kita. Tetapi itu bukan makna sesungguhnya. Itu hanya untuk berijtihad agar berhati-hati sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah, berhenti makan sahur kira-kira 5 menit menjelang azan subuh. Kemudian ada hukum puasa atau macam-macam puasa dari sisi hukum. Ada 4 macam puasa dari sisi hukum. Pertama disebut puasa wajib. Maka dalam kitab ini disebut fima yajibu syiyam, yajibu bihi syiyam. Jadi yang wajib, berarti ini maknanya puasa wajib. Bagi kita ada 4 macam puasa itu. Satu namanya puasa wajib. Puasa wajib ada 2. Satu Ramadan. Kedua puasa wajib itu namanya puasa kafarat. Puasa pembatal sumpah atau pembatal nazar. Ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi mengulangi itu, misalnya sesuatu. Atau pejabat deh, demi Allah Pancasila akan saya junjung setinggi-tingginya. Ketuhanan yang Maha Esa dijadikannya menjadi kesetanan yang luar biasa. Padahal dia udah bersumpah. Maka untuk membatalkan sumpah tadi, tapi jangan ini dipermainkan, gampang tuh sumpah, suruhnya sumpah aja, nanti kan bisa batalkan. Nggak begitu. Ini kalau mau membatalkan sumpah agar tidak dilaknat ketika melanggarnya, maka puasa 3 hari berturut-turut. Namanya puasa kafarat. Ada budaya di Kutacani ini menarik. Di Kutacani kalau nggak salah adat alas ada namanya bujul. Masih ada nggak sekarang? Masih? Mana? Bujul itu kira-kira orang tua dulu bersumpah. Tokoh-tokoh adat nenek moyang dulu bersumpah tidak boleh tuang buah kampung kawin, karena dianggap tuang. Atau di Sumatera dikenal satu marga nggak boleh kawin. Nah, ini sumpahnya nenek moyang. Maka selain hukum adat nanti, tahu apa hukum adatnya bujul? Saya lupa. 1 kambing atau 1 lembu. Boleh gak usia ke puteri. Kalau itu mau dibatalkan, tidak perlu pakai hukum segitu pun bisa. Hukumnya puasa kafarat. 3 hari puasa berturut-turut, tidak boleh selang-seling, berturut-turut. Maka sumpah tadi batal. Saya kasih contoh satu lagi supaya kena lagi di Kutacani. Ada orang pileg, pemilihan legislatif, yang calegnya banyak datang. Dicurigai oleh tim sukses, biar aku ndak kau pilih pagi dah. Keluar bahasa, demelah suhu pe ku pilih. Akhirnya ndak pilihnya, cuman ngakali amplopnya. Nah yang begini ini, demelah suhu itu udah masuk bab sumpah. Hal itu kan singkatan dari demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngedang suga suhu.
jadinya suhu. Nah itu kalau tidak dibatalkan maka dilaknat oleh sumpah itu ketika dia tidak memilih orang yang dia jawab dengan demelah suhu peku pilih. Ini contohnya. Maka batalkan dengan puasa 3 hari berturut-turut. Atau nazar. Kalau lulus anak saya calon pegawai negeri, kalau lulus anak saya TNI Polri, saya akan bersedekah 100 juta. Taunya lulus. Setelah lulus duit tidak ada. Daripada keluar 100 juta, puasa 3 hari berturut-turut. Kan enak tuh. Tapi jangan dipermainkan sumpah. Jangan dipermainkan nazar. Nah, ini namanya puasa kafarat. Jadi kalau ada sumpah yang kemudian kita terlanjur bersumpah, ada lagi orang yang nikah, cerai. Kemudian ketika cerai keluar bahasa, demi Allah tidak mau aku lagi kenal sama kau. Taunya masih cinta, taunya masih sayang. Batalkan dulu sumpahnya. Rujuk oke, tapi masalah sumpah ini lebih dah khusus. Batalkan sumpah dengan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini kalau puasa kafarah. Jadi ada 2 macam model puasa wajib. 1 puasa Ramadan, kedua puasa kafarah. Kalau tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut, memberi makan fakir miskin 3 hari berturut-turut. Itu hanya bagi orang yang tidak mampu puasa kafarat tadi. Baru boleh dia memberi makan. Kalau dia mampu puasa tidak boleh memberi makan. Nah itu kafarat. Dan ada 2 puasa wajib, saum Ramadan dan kafarat. Kemudian yang kedua namanya puasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali jumlahnya. Tetapi salah satu hadis sahih tentang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selain puasa Ramadan saya masih sanggup. Puasa apa kira-kira ya Rasulullah? Kata Rasul, kalau kau masih mampu, puasalah hari Senin. Itu hari kelahiran Nabi. Masih mampu ya Rasulullah, puasalah di hari Kamis. Itu hari diangkatnya amal setiap minggu. Siapa yang berpuasa di hari Kamis, maka dosanya digugurkan, pahalanya yang disampaikan setiap minggu. Nah ini puasa Kamis. Masih sanggup ya Rasulullah, kata sahabat ini. Kalau begitu puasalah awal bulan. Istilah kita anak bulan. Bulan itu ada 3, hilal, sabit, badar. Hilal itu anak bulan, mulai dari hitungan derajat, namanya hilal. Sabit sudah berbentuk, bulan yang sudah berbentuk, namanya sabit. Biasanya bentuknya kayak celurit atau sadap, namanya sabit. Kemudian ada badar, bahasa lainnya ayamul bid. Badar itu sempurnanya bulan. Disebutnya ayamul bid, hari-hari putih. Terjemahan Indonesia bulan purnama. Kalau kau masih sanggup Senin Kemis, lanjutkan lagi puasa awal bulan ketika hilal muncul. Lanjutkan lagi ketika badar, ayamul bid, 13, 14, 15 pertengahan bulan. Lanjut lagi kalau sanggup akhir bulan. Masih sanggup ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu puasalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Masih sanggup ya Rasulullah, kata sahabat ini. Maka jawab Nabi, haram puasa sepanjang waktu. Nggak boleh. Jangan puasa seumur-umur, sepanjang bulan, sepanjang tahun, nggak boleh puasa. Cuman boleh paling mentok puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Ini puasa sunnah. Masih banyak puasa sunnah tentu saja. Ada puasa Rajab, nisfu Sya'ban, ada puasa Muharram, ada puasa Dzulhijjah, ada puasa, banyak sekali puasa sunnah.
Kemudian macam yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh juga ada dua. Satu, puasa yang hanya di hari Jumat. Ini makruh hukum. Kalau ada orang puasa hanya di hari Jumat, Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, tentu saja tidak berguna puasa tadi. Kecuali dia sambung dengan satu hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Kalau mau puasa, kena hari Jumatnya, ambil Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kalau Jumat saja hukumnya makruh. Ini tidak baik. Kenapa? Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam. Itu hari penghulunya hari. Disebut juga istilahnya hari raya umat Islam setiap minggu. Itu hari Jumat. Maka makruh puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi sebelum yang kedua saya jelaskan dulu. Ini yang dimaksud makruh puasa hanya di hari Jumat adalah puasa sunnah. Kalau qodok wajib. Kalau Ramadan wajib, jangan sampai salah paham. Hari Jumat masuk puasa ini, Ramadan tidak puasa. Nah, ini salah paham. Maksudnya puasa sunnah. Yang kedua, makruh puasa di akhir Sya'ban. Di akhir Sya'ban. Kapan itu? Di istilah Cani megang. Nanti hari megang makruh puasa. Allah tidak suka ada orang puasa di hari megang. Alasannya apa? Dikhawatirkan kalau pagi masih aman, zuhur masih aman, masuk asar mulai ada pemerintah melihat hilal, maka itu ditakutkan sudah masuk bulan Ramadan. Maka kalau dia puasa sunnah sedangkan sudah masuk bulan Ramadan, ini dimakruhkan, tidak disenangi oleh Allah. Maka tidak boleh atau makruh puasa di akhir Sya'ban, kecuali kecuali puasa qadha. Kalau qadha, siapa tahu besok itu mau Ramadan, aku ingat kemarin aku Ramadan ada satu hari yang belum aku qadha, pas hari megang, tetap wajib. Karena siapa yang terlambat mengqadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, hadis sahih dalam kitab hukum fikih menjelaskan, maka denda lagi dengan fidyah. Terlambat dia, udah masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib juga bayar fidyah. Selain wajib qadha, wajib fidyah. Kan rugi itu. Gara-gara satu hari tambah lagi fidyah. Karena sudah masuk Ramadan. Ingat-ingatlah, kalau kemarin Ramadan ada yang bolong, masih ada sebulan lagi nih waktu untuk mengqadha. Kalau enggak, sampai Ramadan selesai lebaran, dia wajib qadha dan wajib fidyah, karena sudah sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau puasa sunnah. Kalau qadha tetap tidak makruh, malah wajib, karena mau masuk bulan Ramadan. Ini namanya puasa makruh. Ya, hari megang jangan puasa. Itu yang kedua. Terkait megang, mumpung ingat ini, walaupun nanti kalau ingat saya ulang lagi. Ini mari kita sama-sama perjuangkan mandi megang sama mandi kali bulan. Tolong diusulkan ke seluruh pemerintah, Kuta Cani ini jangan lagi ada mandi megang rame-rame, dan jangan lagi ada pemandangan perempuan mandi di kali bulan. Sama dengan Pulau Bali itu. 3 hukum telanjang dalam fikih: baju ketat, baju tipis, membentuknya lekukan tubuh. Nah, kalau orang walaupun basahannya sampai kepala, kalau dia tetap mandi di depan umum, begitu disiram basahan akan membentuk lekukan tubuh. Itu hukumi telanjang. Ini harus disuarakan terus. Kalau mau tetap pengennya air kali bulan yang disiram mandi untuk dia, sediakan sepanjang kali bulan WC umum. Walaupun tidak bagus, yang penting tertutup. Pakai tenda kin pakai tenda, pakai terpal kin pakai terpal.
jangan lagi ada pemandangan mandi bagi perempuan di kali bulan. Dan megang tadi, mumpung ingat, tolong dibentengi. Kalau belum ada aturannya dari pemerintah, maka minimal seluruh kita yang punya anak, punya cucu, punya ponakan, larang mandi megang rame-rame, entah di pantai barat, pantai goyang, Ketambe. Tidak diperkenankan, karena saling melihat aurat. Sama dengan hukumnya melihat orang mandi di kolam renang walaupun tidak megang, sama-sama menonton itu. Ini tidak baik. Nah, ini mumpung ingat saja. Itu macam yang ketiga, puasa makruh, puasa yang hukumnya makruh. Yang terakhir, yang keempat, namanya puasa haram. Haram puasa kapan? Di 5 hari. 1 hari raya Idul Fitri, 4 hari raya Idul Adha. Ini haram puasa. Jadi jangan sampai ada yang puasa di hari tasyrik maupun di hari hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini haram. Adapun tentang sunnah, waktu subuh untuk sholat Idul Fitri disunahkan makan minum sebelum berangkat sholat Id. Itu sunnah agar dia tidak tergolong kepada orang yang puasa. Idul Adha sunnahnya justru menahan diri dari makan dan minum ketika waktu subuh sampai disembelihnya hewan kurbannya. Sampai disembelihnya hewan kurban. Itu sunnahnya saja. Tetapi intinya haram puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 5 hari totalnya. Idul Fitri cuma sehari, Idul Adha ada 4 hari. 1 waktu sholat Id, keduanya 4 itu hari tasyrik. 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik penyembelihan. 10 Zulhijjah itu hari sholat Idul Adha. Ini 4 macam model puasa dari sisi hukumnya. Kira-kira itu dulu materinya supaya enak masuknya. Jadi per minggu ada tentang ini hukum dulu, nanti baru kemudian syarat-syarat bagaimana ru'yah hilal, bagaimana hisab menurut ilmu falak, kemudian apa bedanya kok sering berbeda NU dan Muhammadiyah, pemerintah dan Muhammadiyah, atau beberapa aliran seperti Masjid Tuo di Pariaman, Padang Pariaman. Kemudian ada juga di tarekat-tarekat tertentu seperti An-Nadhir di Sulawesi, kok puasanya lebih dulu, kadang sampai 3 hari ketimbang pemerintah. Itu kita timbang ilmunya insya Allah minggu depan, biar cukup waktunya. Jadi kita cicil, masih ada waktu sampai akhir Syaban. Mudah-mudahan itu materinya. Kita lanjut dengan pertanyaannya. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan di sini, Ustaz, biar nggak terjadi khilafiyah, yaitu puasa kafarat. Umpamanya seseorang berjanji yang di dalam rumah tangga biasa pertengkaran, saya nggak akan baliki kamu lagi. Saya sumpah demi Allah saya akan nggak baliki kamu lagi. Nah, untuk membatalkan sumpah di sini ada puasa kafarat. Pelaksanaan puasa kafarat tersebut, apakah dia harus puasa terlebih dahulu ataupun rujuk lebih dahulu? Ya. Nah, di sini nanti biar nggak terjadi khilafiyahnya, Ustaz. Ya. Yang kedua ingin kami tanyakan tentang fidyah. Apakah wajib hukumnya bagi ahli waris untuk membayar fidyah orang tuanya yang sudah meninggal? Fidyah apa dulu? Sholat apa puasa? Fidyah puasa ataupun sholat? Dua-dua. Ya, ini saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Yang pertama tadi, apakah ada orang yang bersumpah demi Allah saya tidak akan kembali lagi kepadamu, ternyata masih sayang karena lihat anak macam-macam lah alasan. Apakah rujuk dulu apa puasa dulu? Puasa dulu. Kalau rujuk dulu berarti sudah melanggar sumpah. Jangan sampai melanggar sumpah. Kita ini pernah bersumpah lalu menyesal, pingin melanggar sumpah atau pingin membatalkan sumpah. Jadi belum melanggarnya. Jadi batalkan dulu baru sumpahnya tidak berlaku. Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan rujuk dulu. Nah, kalau udah rujuk dulu itu namanya sudah melanggar sumpah. Nah, nazar juga begitu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi fidyah sholat. Fidyah apa puasa? Sholat dulu lah. Sholat hukumnya lemah kalau bayar fidyah sholat. Lemah. Yang sahih itu dikodoi. Puasa orang tua itu dikodoi, bukan dibayar fidyah. Untuk sholat ya, untuk sholat. Jangan sampai itu dianggap pendapat paling kuat. Kadang suka terbalik-balik kita ini. Ada hukum yang lemah dikuatkan, ada hukum yang kuat dilemahkan. Ini suka terbalik nih. Entah siapa yang salah, entah tengkunya yang pingin fidyahnya sehingga dikuatkan fidyah itu. Padahal dia tahu yang menguatkan fidyah cuma satu imam, namanya Imam Subeki. Yang lain tidak sepakat ada itu tentang fidyah sholat. Nah itu tentang fidyah sholat. Jadi wajib apa enggak? Lebih baik enggak. Kira-kira gitu, karena lemah sekali ya, pendapat itu. Kemudian fidyah puasa gimana? Fidyah puasa wajib. Fidyah puasa wajib. Dimulai dari uzurnya, jangankan wafat. Ketika ada halangan menyusui, tapi kata dokter gara-gara khawatir anaknya, maka bayar fidyah saja. Kecuali khawatir akan diri sendiri, itu qadha. Kalau khawatir akan bayi dalam janin yang dalam kandungan atau bayi yang masih menyusui, maka bayar fidyah saja. Atau ada ponis dokter sakit yang tak ada harapan sembuh. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Misal ada ponis dokter, ibu, bapak, mohon maaf, ibu kena AIDS HIV. Belum ditemukan di dunia ada obatnya. Maka diperkirakan ibu tidak ada harapan sembuh. Yang begini ini tidak wajib puasa. Dia cuman wajib bayar fidyah. Dia cuma wajib bayar fidyah saja. Begitu Ramadan datang, sediakan saja 900.000 selesai. Dia tidak usah disuruh puasa. Atau orang tua yang sudah uzur, jangan, ini suka kita ini berbahaya. Nyuruh orang tua uzur haram. Memaksa orang tua uzur puasa, karena Allah tidak mewajibkannya. Nanti ada bab rukun puasa. Tidak boleh memaksa orang tua yang sudah uzur. Ini kadang-kadang anak malas keluar duit, akhirnya paksanya orang tuanya tidak puasa. Daripada mayang fidyah mau puasa gaduh paham mesin aku. Ini udah bahaya, durhaka nih. Maka itu juga wajib fidyah. Atau orang musafir yang tidak ada harapan kembali dari musafirnya, dia fidyah saja. Datang Ramadan sediakan 900.000 selesai. Untuk ukuran kota Cani selesai, tidak ada wajib dia puasa. Itu kalau di istilah Amerika mobil-mobil pan dia. Ya, rumahnya di situ, kasurnya di situ, WC-nya di situ. Dia musafir sebanyak itu. Atau ibu yang setiap tahun menyusui, hamil setiap tahun menyusui, terus begitu akhirnya sampai wafat. Dia tidak wajib qadha, tidak wajib puasa. Dia cuman wajib fidyah. Ini enaknya. Jadi kalau tidak mampu puasa, bayar fidyah. Hukumnya wajib.
Jadi mengeluarkan fidyah orang tua hukumnya wajib jika ada jikanya. Ada harta yang ditinggalkan. Jika tak ada harta, tidak perlu harta dari orang anaknya keluar, kecuali anaknya mau. Kan pertanyaannya wajib apa tidak bayarnya? Wajib jika ada harta yang ditinggalkan, sama seperti wajibnya melunasi hutang almarhum almarhumah. Tapi kalau tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak wajib, kecuali anaknya mau menyelamatkan orang tuanya, maka bayarkan fidyah orang tua, karena itulah yang dia butuhkan. Kira-kira wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban. Masih ada waktu? Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ini tentang puasa sunnah tadi, puasa sunat. Ya. Apakah di bulan Syaban itu boleh puasa atau disunatkan puasa 1 bulan penuh Ustaz? Itu aja. Dan di akhir Ya guys. di akhir Syaban itu kan puasa, kalau puasa di situ ada makruhnya. Ya. Nah, bagaimana cerita prosesnya? Terima kasih. Baik, yang pertama pertanyaannya, apa puasa sebulan penuh boleh? Boleh. Cuman tadi di akhir Sa'ban yang tidak kalau puasa sunat. Nah, itu tadi penjelasannya. Dikhawatirkan sudah masuk bulan Ramadan. Kalau qadha dia sebulan tuh silakan. Jadi waktu berarti tidak penuh lah sebulan Sa'ban itu puasa. Kalau mau puasa 1 bulan berarti Puasa sunat, puasa sunat. Harus diberhentikan di akhir Sa'ban. Ya sebelum megang berhentilah. Rata-rata malah berhentinya puasa sunat di nisfu Sa'ban. Karena nisfu Sa'ban sampai megang itu isinya sudah maaf-maafan, silaturahmi, karena mau memasuki bulan Ramadan. Keliling cari musuh, sebab tak berguna tarawih sebulan, tak berguna puasa sebulan, tak berguna sedekah takjil sebulan, tak berguna sahur sebulan, tadarus sebulan, jika satu musuh belum memaafkannya. Itu maka nisfu Sa'ban tuh urusannya udah itu tuh. Selesai nisfu Sa'ban sampai megang tuh udah cari aja lah orang yang pernah sakit hati, maafkan. Ya, yang belum kita beres-bereskan itu. Jadi persiapan menuju Ramadan itu keliling minimal tetangga 40 rumah. Keliling. Mau menjelang, makanya banyak seliweran ya. Seliwerannya apa cowok kita itu. Banyak masuk forward SMS kan. Mohon maaf lahir batin setelah nisfu Sa'ban. Nah, jadi karena apa? Percuma nanti ndak ada guna puasa Ramadan sebulan itu. Karena masuknya dengan membawa sakit hati seseorang. Jadi ruginya di situ. Nah, itu sebaiknya sampai nisfu Sa'ban. Kalau mau lanjut boleh, tapi kalau qadha tadi enggak ada halangan. Puasa sunnah saja yang jangan sampai menuju akhir Syaban. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada 2 menit lagi. Masih ada. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Karena tinggal 2 menit lagi. Ya kita cukupkan dulu. Kalau begitu mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Dan sebelum saya tutup, ada amanah pengumuman dari pengajian kita di Kutam Baru. Besok kita mengadakan Isra Mi'raj spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena nggak seperti pakai panggung dan lain sebagainya. Kita khusus mengkaji
kupas tuntas sholat zohir dan sholat batin. Jika ada berkesempatan silahkan hadir jam 9 pagi sampai zuhur, itu di pesantren Darun Najah Kutam Baru. Jika ingin mau mengenal bagaimana sholat daim, bagaimana sholatnya Syekh Siti Jenar, bagaimana sholatnya Sunan Kalijaga, dan sholatnya para aulia atau sholat batin ma'rifat, silahkan boleh hadir jam 9 pagi sampai zuhur. Insya Allah akan kita coba kupas tuntas sholat zohir dan batin dalam rangka Isra wal Mi'raj. Itu saja sementara, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan minggu depan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'in ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yeah.